Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak hebat, semangat, semangat, semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan, di subtema pertama, rukun dalam perbedaan, dan di muatan pelajaran IPA, yaitu tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, kita biasakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Hebat, ini dia cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan dilengkapi dengan ciri khusus sesuai dengan tempat hidupnya masing-masing, agar tumbuhan dan hewan tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau habitatnya. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami kepunahan atau kelangkaan. Tumbuhan harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan hidup di suatu lingkungan. Nah, berarti ada tujuan adaptasi ya, yaitu yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, memudahkan mencari makan. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Oke, sekarang berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, antara lain yaitu yang pertama, hidrofit, di air. Merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu ada teratai, kangkung, eceng gondok, dan tumbuhan bakau. Lalu yang kedua, ada higrofit, di tempat yang lembab. Nah, merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda pada umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah tanaman lumut, tumbuhan paku, padi, dan keladi. Lalu yang ketiga ada xerofit, di tempat kering. Merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Dan contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan pohon buah naga. Itulah jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Bagaimana? Sudah mengerti kan anak hebat? Sekarang kita lihat nih, ada tumbuhan kaktus. Kita lihat ciri khusus pada tumbuhan kaktus. Yang pertama, daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Batang yang tebal untuk menyimpan air. Batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Duri untuk melindungi diri. Akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air. Lalu, tanaman berikutnya ada benalu, ciri khusus pada tumbuhan benalu. Hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempeli atau parasit. Biji kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Dan akar hisap yang kuat agar bisa menghisap sari makanan pohon yang ditempeli. Kita lanjut ciri khusus pada tumbuhan teratai. Daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Batang berongga untuk menyimpan oksigen.
membatasi daya serap akar, dan membantu tanaman mengapung di atas permukaan air. Lalu ciri khusus pada tumbuhan eceng gondok. Batang menggembung untuk mengapung, dan batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernafas. Akarnya serabut untuk menjaga keseimbangan saat mengapung. Daun yang mengilat dan memiliki lapisan lilin sehingga tidak mudah membusuk. Ciri khusus selanjutnya yaitu pada tumbuhan Venus atau flytrap dan kantong semar. Pada tumbuhan Venus, daun berbentuk engsel untuk menangkap serangga. Sedangkan pada tumbuhan kantong semar, daun berbentuk piala atau kantung dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Venus dan kantong semar sama-sama memakan serangga atau insektivora untuk mendapatkan nitrogen. Lihat gambar yang kiri adalah Venus dan yang kanan adalah kantong semar. Ciri khusus selanjutnya yaitu pada tumbuhan bakau, yaitu akar tunjang untuk berpegang erat di tanah. Akar nafas atau pneumatofora untuk bernafas. Ciri khusus selanjutnya pada tumbuhan bunga bangkai. Ada dua jenis bunga bangkai loh, yang kiri Rafflesia dan yang kanan Titania. Cirinya, bunga berbau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Rafflesia hidup menempel di akar pohon lain agar mendapatkan makanan dari pohon yang ditempeli. Sedangkan Titania hidup tidak menempel di pohon lain atau dia sendiri. Nah, anak hebat, tadi ciri khusus. Sekarang kita lihat ciri yang lain, yaitu tanaman meranggas atau menggugurkan daunnya saat kemarau untuk mengurangi penguapan. Contohnya ada pohon jati, pohon kedondong, pohon mahoni, dan pohon sakura. Ciri tanaman yang lain yaitu tanaman yang melindungi diri dengan getahnya. Ada pohon karet, pohon mangga, pohon nangka, dan pohon pepaya. Kemudian ada tanaman melindungi dirinya dengan duri, yaitu ada mawar, pohon salak, kaktus, dan euphorbia. Lalu ada tanaman melindungi diri dengan bulunya yang gatal, yaitu ada pohon bambu, jagung, dan padi. Nah, anak hebat, itulah penjelasan dari Ibu. Sekarang kalian latihan soal, kerjakan soal-soal berikut ini. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar dan selalu tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Dian Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.